Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Diki Perdana Channel, catatan harian seorang pekerja migran. Ya, malam ini apa yang mau dibahas, Mas? Bahas iku ae sing lagi tenar, Lagi viral ya, Mas? nah, sing lagi viral menggoncang jagat pertikaian. Oh iya, ada gempa Gempa sosial. Gempa sosial. Ini pasti gempa sosial ini. ya yang mungkin sudah tahu juga sih kalau untuk yang mau kita bahas tentang apa? Video yang lagi viral untuk di Taiwan saat ini, yaitu ada Mbak Gigi, ya. dan Mas Age, Mas Iya. Ege. Oh Ege, Ege. iya. Maaf ya, keliru. Kurang tahu namanya, cuma sudah tahu gerakannya Ya, aja. Belum tahu namanya. Tapi ya. wis tahu pergerakannya. Wes, luar biasa. Ya, yang hari ini lagi viral sekali. Yang kita bahas sebenarnya bukan di pergerakannya yang jelas, bukan dari situ. Nanti jadinya kita gibah di sini ya. Ya. Tapi yang jelas yang kita intinya di sini kita tentang media sosialnya. Iya, gimana Mas Diki? Lanjut. Ya, gini ya. Sosial media itu diciptakan sebenarnya untuk berbagi momen kebahagiaan, satu. Terus dua, untuk menunjang sebagai sarana ekonomi, untuk menunjang promosi, untuk menunjang apa. Dan yang ketiga adalah untuk sarana informasi. Betul. Cuman ya tidak kita pungkiri, sosial media itu sebuah teknologi yang baru yang kebanyakan kita belum tahu budayanya, tiba-tiba teknologinya sudah ada. Jadi seolah-olah kita ini kaget terhadap sosial media ini, bagaimana kita bersikap di sosial media. Sehingga sosial media ini lebih lek cara wong Islami ngomong, kuwi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Contoh mudorotnya ya ini yang kita bahas ini, salah satunya tentang si Mbak Gigi ini. Lah ini kanggoku mudorot. Ya karena yo terus digawe koyo ngono ya. Nah, sebenarnya yo nek kanggoku ya untuk perbuatan apapun, asal itu ranahnya pribadi, ya itu terserah pribadinya. Awakmu arep jentit, awakmu arep jungkir walik, awakmu arep jumpalitan, awakmu arep salto, mau rekam, nggak masalah. Hak masing-masing ya. Wong itu pribadimu kok. Privasi ya. Nah, privasimu mau rekam, mau koleksi pribadi, itu bukan kejahatan dan itu juga bukan tindakan jahat. Gak enak ceritane dokumentasi pribadi itu sebuah kejahatan, itu tidak ada ceritanya dan tidak bermasalah ya. Gak ada masalah. Yang jadi masalah di sini ya karena sudah menyebar. Nah, itu yang jadi masalah nek kanggoku adalah kenapa barang itu, si barang ini tadi, yang pergerakan ini tadi bisa menyebar. Iya. Banyak alasan sebenarnya. Nah, alasan klasiknya yang pertama HP hilang, itu. Dan juga dihack, akunnya dihack. Iya, itu biasanya alasan klasiknya seperti itu. Aku oleh langsung ngomong iki Mas ya. Lek masalah dihack, yo sedikit banyak saya itu ngerti tentang IT sedikit. Iya. Untuk menghack suatu akun itu tidak sama dengan awake dhewe tuku kunci neng tukang kunci. Asal kita kita ukur, tukang kunci kita ukur, cetek juga ukur, cetek wis enek cetakane. Enggak bisa, Mas. Jenenge menghack itu kita harus lewat backdoor. Kalau kita mau men-take over akun loh ya, kita harus tahu SQL, kita harus tahu coding, kita harus tahu banyak wis lah, angel. Dan itu biayanya tidak murah. Nek moro-moro enek wong omong, akunku Facebook dihack.
TikTokku dihack. Kamu itu loh sopo? Kok sampai sebegitu pentingnya gitu? Ya, sing pengen ngehack kamu itu loh sopo, ngono lho. Nek kanggoku sih ini sebenarnya ya keteledoran. Satu, saya memandang dari dua sisi ya. Satu keteledoran, atau satu ya memang dia sengaja pengen viral. Pengen viral, ngono tok wae lek kanggoku. Tapi apa nih kira-kira yang pengen viral dengan seperti itu ngono lho ya? Loh. Gini Mas. Lek masalah pengen viral dengan seperti itu ya, kita jangan beranggapan bahwa semua manusia ini baik loh. Nggak ada. Ada manusia di dunia ini yang hidupnya dari viral. Entah jelek, entah bagus, yang namanya berita, itu akan tetap berita. Iya ya. Samaan dadi presiden, aku seandainya aku pengen mencari informasi tentang samaan lo ya. Samaan dadi presiden ya aku golek Aan Prasetyo sebagai presiden. Otomatis saya akan mengetik namanya samaan. Itu akan menjadi exposure untuk samaan. Ya kan? Atau samaan jadi maling, aku ya akan nulis Aan Prasetyo dadi maling. Nah, itu akan tetap menjadi aku akan tetap ngetik namanya samaan. Dan di dunia internet, entah baik, entah jelek, berita ini saya mengetik pencarian ini ya akan tertuju kepada sampean. Itu akan menjadi berita untuk sampean. Ya, entah baik, entah jelek, yang namanya berita tetap berita. Entah buruk, entah sensasional, entah prestasi, entah segala macam, yang namanya exposure akan tetap exposure. Nah, klek sing khusus si Mbak iki yo kita nggak tahu apa yang dia pikirkan gitu loh. Masalahnya manusia itu tingkat malunya manusia itu berbeda. Enek sing pemalu banget, enek sing rodok malu-malu. Ada yang malu-maluin, malu-malu kucing. Enek sing malu-maluin, enek sing nggak punya malu. Nah, berarti yang terakhir pedot. Nah, yaiku. Saiki tergantung si video yang viral ini itu termasuk dalam kategori yang mana ini, gitu loh. Tapi dalam beritanya sebenarnya gimana kan nih? Apa? Yang penyebar awalnya. Lah, lek kok masalah penyebar awalnya yo mungkin berita. Kita nggak ngerti, kita tidak tahu penyebar awalnya itu siapa. Masalahnya lah berarti ya. Sing jadi masalah itu adalah yo intinya gini lah. Nek bagi saya yo, kalau Anda jangan pernah sekali-kali melakukan adegan di depan kamera jika Anda tidak ingin, apalagi handphone lah ya. Jangan pernah melakukan adegan di depan kamera handphone jika sampean tidak ingin terkenal. Ngono tok wae wis. Betul. Saiki yo taruhlah sebagai contoh ya. Aku beradegan di depan kamera dengan alat kamera handphone loh ya. Sini spesifikasinya di handphone. Aku beradegan di depan kamera handphone dengan asumsi argumentasi saya bahwa ini dokumen pribadi untuk saya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang jadi masalah adalah handphone kita ini satu punya akses internet. Kedua, handphone itu kita tidak akan bisa menjamin bahwa handphone ini akan selamanya ada di tangan kita. Nggak akan bisa menjamin, nggak ada garansi untuk itu. Ya kan? Ya mungkin mau dijual. Nah, mungkin atau bisa jatuh. Itu kan bisa hilang. Kadang-kadang nggak jatuh, nggak hilang. HP ini moro-moro rusak. Moro-moro kita belum sempat untuk menghapus, untuk memindah atau mengedit si gambar ini, si video ini, tiba-tiba HP ini blank. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi ini, otomatis kita akan bawa ke tempat servis. Ya, betul. Apakah kita yakin bahwa tempat servis ini tidak akan melihat isi yang berada di dalam handphone ini? Ayo. Ya, bukan jaminan, tidak bisa jaminan. Nggak ada jaminan nih. Nggak ada jaminan. Dan seandainya tiba-tiba HP kita hilang, terus ini nggak lebih berbahaya lagi? Lebih bahaya itu. Ya intinya aku mau. Ketika kita sudah beradegan di depan kamera handphone, ya kita harus siap dengan konsekuensi itu.
nek kita nggak pengen malu, tapi adegan ini nggak selalu memalukan loh ya. Iya. Ya intinya lah nggak pengen adegan itu tadi itu video itu tadi tersebar, yo ojo beradegan di depan kamera handphone. Berarti intinya seperti itu ya. Nah iya. Hati-hati dengan HP kita. Ya hati-hati, masalahnya sosial media itu tergantung kita sebagai penggunanya akan jadi apa ini. Iya. Apalagi saiki cepet ya. Ada TikTok. Saiki ngeri Pak, ngeri. Sebenarnya lek kanggone nek menurut ya kanggone kita untuk kalangan kita loh ya, kalangan pekerja migran iki TikTok itu Pak. Bahayane banget Pak. Waduh, ngeri TikTok itu Pak. TikTok itu saiki awake dhewe ngomong hari ini 2 detik kemudian loh wong Arab Saudi wis ngerti. Ayo, cepet banget pokoknya. Ya cepet pol. Dan harus kita sadari, Pak. Kita ini orang Indonesia. Awake dhewe ku masih punya orang tua, punya keluarga yang kita juga harus jaga martabatnya. Betul. Benar sekali. Iku. Nek menurut sampean piye? Menurut sampean sebagai pakar TikTok. Wih, gak ada TikTok kok pakar TikTok. Iya tenan. TikTok karena duit dari pakar TikTok deh. Iya sapa ngerti. Ya kita kan agak duwe tapi kan be aplikasi nih, Pak. Iya. Itu bahaya. Tapi rong delok aku. Silently reader. Tapi rong delok sing aku. Pergerakan. Urung delok pergerakan. Aku entuk infone iki mau pergerakan niku. Engko teman-teman lek pengen entuk pergerakan tapi itu kan. Tapi ning kene enggak masalah kok. Oke, ini aman. Di sini itu neng Taiwan, saya belum tahu ya masalahnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik saya tidak tahu. Tapi neng Indonesia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik Indonesia itu tidak hanya pembuat loh yang kena, penyebar. Nang Indonesia. Wah iya, ini penjaranya berat iki hukumannya. Penyebar, pembuat, perekam. Nah itu kena. Loh, cuma lek sing kene memang enggak enak ngono ya. Aku gak ngerti lah undang-undang transaksi elektronik. Dulu kan pernah wis tau enek sing viral seperti ini toh. Sing biyen kan hilang. Kan ada yang dirugikan. Oh, ada. Lek yang saya tahu neng Taiwan itu ketika kamu ginilah. Ketika saya membuat berita di sosial media tentang dirimu dan dirimu merasa dirugikan, kamu bisa melapor ke polisi, tapi yang dilaporkan ke polisi itu bukan masalah saya menyebarnya, bukan. Tapi informasi yang saya berikan dan itu merugikan Anda. Enggak dengan tema yang sama loh dulu sing pas waktu apa pernah kita bahas adegan toh? Enggak pernah. Enggak pernah. Dulu kan pernah ada sing viral juga. Oh, si Mas Kae, ya, Mbak S Kae. Iya betul. Lek Mbak S Kae kayaknya enggak, cuma dideportasi doang. Dideportasi kan? Jadi hanya dideportasi, berarti kan dideportasi itu hanya kebijakan dari KDII lah Kae. Deportasi itu bukan karena dia swasta ya? Bukan. Ya karena aku itu berarti. Tapi itu kan karena tuntutan moral dari KDII. Kalau yang saya tahu ya teman-teman kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Yang saya tahu itu hanya tuntutan moral dari KDI yang tuntutan dari warga negara Indonesia yang ada di sini bahwa si Mbak ini memalukan, intinya menjelekkan nama lah ya, nama negara itu yang di landasan dasarnya itu. Jadi landasan dasarnya bukan karena hukumnya, bukan hukum transaksi negara, elektroniknya, gitu ya. Informasi dan transaksi elektronik Taiwan bukan, lah itu. Untuk kasus yang itu ya. Iya. Jadi menurut saya aku dewi kurang ngerti masalah undang-undang tentang transaksi dan informasi di Taiwan. Cuman lah Indonesia ya itu. Jadi menyebar di Indonesia, ini balik ke Indonesia ya. Menyebarkan itu bukan hanya kita mengunggahnya ke internet loh, bukan loh. Jadi aku punya HP, Saman punya HP terus tak kirimi. Itu saya sudah dikategorikan sebagai penyebar. Oh, berarti bukan hanya di internet. Tapi kita duduk, awakmu tak kirimi dari grup ke grup ngono kuwi itu sudah termasuk penyebar.
itu hukumannya di atas 10 tahun di Indonesia. Lek ning kene ya mbuh gak ngerti. Cuman gini ya, untuk kasusnya Mbak Gigi ini, kalau menurut saya sih ya intinya kita tidak ngomongin masalah pergerakannya itu tadi. Lek kanggoku bukan masalah pergerakannya. Nek kanggoku adalah moral kita sebagai warga negara Indonesia. Ini lagi-lagi masalah moral ya. Karena kita orang Indonesia itu dididik untuk memiliki moral, untuk memiliki adab, untuk memiliki budi pekerti. Ya intinya itu menyinggung nilai moral itu. Dan hukuman terbesar yo dia masih punya malu apa enggak ngono wae. Lho aku sih ndelok ya seneng-seneng wae, ora masalah. Mana ya? Terus aku kudu ngomong piye? Gak bahaya ta. Kalau nek sampean ya, menurut pandangannya sampean sendiri. Sebenarnya tindakan yang seperti ini itu menurut pandangannya sampean sendiri loh ya, pribadi loh ya. Itu seperti apa? Ya kalau untuk saya sendiri, kalau untuk pribadi masing-masing sih, ya nggak masalah. Maksudnya menurut kalau untuk masalah ininya sih. Cuma kok sampai tersebar seperti itu, ya sebenarnya dihindari lah. Sampai karena kita itu di luar negeri apa di negeri orang, mati itu sampai tersebar kan jadi sampai teko ndi ya, mati sampai teko negara tetangga. Intinya kan moral sendiri sebenarnya. Intinya ya moral itu mau. Dan bagi teman-teman ya sekali lagi ya kita ini hanya bisa mencoba untuk saling mengingatkan lah. Ya bukan berarti kita benar kita anti, kita mengingatkan bahwa sosial media itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan benefit, tapi juga bisa menjadi senjata yang bisa membunuh kita. Ya kita kan tidak bisa menakar orang ini akan sefanatik apa terhadap sosial media. Penerimaan dia. Iya. Dan tingkat respek, tingkat harga diri seseorang kita juga nggak ngerti. Enak wong sing kesindir sithik iso mateni wong. Hah? Gak. Ora piye aja udan. Udan, ora iso balik iki udan. Terus kuwi mau Mbak Gigi kuwi mau lho. Mau teko ndi udan? Ya wis teko sosial media kuwi mau lah. Wah, sakit blank iki piye to iki, Bos? Ceritane. Hah? Kirim nang aku. Apa? Wah, iki. Engko ae lek off kamera tak kirimi kok. Gak, tapi ya lek kanggoku ya wis berbijak-bijak lah. Ya sebenarnya hukuman terbesar itu ya kita sebagai pengguna sosial media ya kita tidak bisa apalagi ning Taiwan ini ya yang kita tidak tahu sendiri undang-undang tentang informasi dan transaksi elektroniknya. Nah Indonesia kita bisa melaporkan ini kepada polisi bisa, tapi di Taiwan kita gak ngerti. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberi sanksi sosial. Ya hanya sanksi sosial itu hukuman terbesar ya. Tapi intinya ya hati-hatilah. Ya harus berhati-hati sosial media itu. Ya bisa ya karena di sini kadang-kadang apa ya? Peraturan itu ada baru peraturan dari negara ini dari Taiwan. Itu karena tindakan dari kita sendiri. Kayak dhisik sepeda listrik. Ya. Awal-awalnya enak. Tuku oke diganti model piye oke saiki karena enek sing anyar-anyar, enek sing dipolah-polah. Bisa jadi sosial media pun mungkin jadi sudah diatur gitu loh. Ya bisa juga. Cuman sebentar. Oke. Cuman masalahnya gini ya. Sosial media itu sanksi terbesarnya di sini tuh ya sanksi sosial itu tadi. Tapi kepekaan kita terhadap sanksi sosial itu berbeda-beda. Tinggal si pelaku ini peka apa enggak,
si pelaku ini enek sing peka, enek sing enggak, enek sing rasa malunya kecil, ada yang rasa malunya besar. Ya sing ngono wae. Yang tidak bisa saya bayangkan adalah ketika nanti keluarganya mengetahui hal ini. Mau ngono tok wae. Mampu enggak dia menghadapi hidup yang seperti itu? Karena jejak media, jejak digital itu abadi, Pak. Selama masih ada internet, jejak itu enggak akan hilang, wis tah. Mau awakmu setelah ini arep berubah jadi Ultraman, Spiderman, tetap jejak digitalmu masih ada. Wis. Sekali kamu mengupload sesuatu ke media sosial, ke internet, selagi internet itu masih ada di muka bumi, dan nggak mungkin nggak ada. Ya itu, jejakmu itu pasti ada. Ya. Wes awakmu mani nanggung risiko apa ndak, ngono wae. Kita harus mencoba bijak dalam berbudaya di sosial media. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dimanapun kalian berada, entah di Indonesia, entah di Hongkong, entah di Singapura. Masalah kemarin kan dulu juga ada kan Singapura seperti ini juga, di Arab ya ada yang seperti ini juga, di Malaysia ada yang seperti ini juga. Alangkah baiknya jika kita mampu, jika kita mencoba untuk belajar dari semua ini dan mencoba mengendalikan diri terhadap sosial media. Ya intinya kenegatifan sosial media dalam tanda kutip itu setidaknya bisa kita hindari lah. Iya. Lebih baik yang viral yang baik lah. Nah, ya. Prestasi itu akan lebih abadi daripada sensasi. Oke, kata-kata hari ini tadi itu berarti ya? Ya, iya. Prestasi itu akan lebih abadi daripada sensasi. Oke. Ya, mungkin gitu aja. Nah, malam ini perjumpaan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.